Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang, silakan. Iya. Lagi ngapain ini Pak Adi nih ceritanya ini? Ini saya lagi ada tugas nih Pak. Iya. Ada tugasnya Dari kecamatan. Oh, iya. Memang kerja di kantor kecamatan Pak Adi. Di OPT Pendidikan. Oh, di OPT Pendidikan. Sekarang lagi sibuk-sibuknya insentif Pak Adi ya. Insentif, terus masalah peng-SPJ-an juga sekolah. Iya. Banyak kalau akhir tahun Pak. Luar biasa. Memang tugas-tugasnya sangat berat ya bagian operator Pak Adi ya. Alhamdulillah bisa dikatakan begitu Pak. Iya. Gimana Pak Gus? Memang kenal Pak Gus dengan Pak Adi ya? Nah, kebetulan masih ada hubungan famili. Oh iya. Saat ini kita berada di Abunten Pak Gus ya? Abunten, ya. Di Abunten Tengah. Abunten Barat. Abunten Tengah ya? Abunten Tengah. Kabupaten Sumeneb. Jarak dari Abunten Tengah ke Pasongsongan sekitar 9 km ya. Oke. Kami kebetulan sini cuma minta rekom insentif karena ada salah seorang anak buah saya, guru, kebetulan mendapat insentif dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb atas insentifnya kemarin yang mengantarkan Pak Adi sampai 3 kali bolak-balik. Luar biasa. Salah balik. Berarti ikhlas pekerjaannya Pak Adi ya? Luar biasa. Harus ikhlas Pak. Walaupun Pak Adi ini masih gulita juga. Guru lillahi ta'ala. Iya. Jadi kebetulan tadi ada kabar bahwa rekomnya sudah diambil. Saya kesini untuk mengambil rekom tersebut. Jadi biar tidak merepotkan Pak Adi sendiri, tidak merepotkan guru saya yang dapat. Iya. Biar langsung bisa besok dikaitkan di BPRS itu. Makanya ini kedatangan kita Bang ya ke rumah Bapak Adi ini sebenarnya agak mengganggu juga barangkali Pak Adi ya. Enggak ya. memang sibuknya operator itu harus di depan komputer Bang ya. Iya. Sebenarnya ya ini melanggar aturan ini. Iya. Karena rekom seharusnya diambil besok pada hari kerja. Oh, iya. Karena ada kesibukan. Ada status family. Oh, silaturahim kita Bang ya. Sambil menyelam minum air. Silaturahmi sambil mengambil rekom. Iya. Memang Pak Adi ini kan walaupun di Abunten jaraknya ke 9 km, terus setiap hari Pak Adi kantor Pak Adi ya? Iya Pak. Setiap hari Pak. Kalau zaman dulu kira punya Iwan Fals Pak. Iya, gimana? Umar Bakri. Iya. Tapi sekarang istilahnya lain lagi, gulita ya. Guru lillahi ta'ala. Terus gimana ini ceritanya tentang perjalanan karir Pak Adi ini ke depan? Gimana? Kayaknya Pak Adi punya pertanyaan ke Pak Agus ini tentang apa Pak Adi ya? Hanya kita datang ke sini ya. Itu Pak, kemarin kan saya sempat nonton videonya sampean. Oh, di channel Apoy Madura. Madura itu. Terkenal. Iya. Itu menerangkan, menjelaskan masalah Joko Tole Pak. Joko Tole dari Surabaya. Yang Pak? Majapahit itu. Jadi saya mau tanya masalah Joko Tole di Kabupaten Sumeneb. Oh, gitu. Sejarahnya. Beliaunya, iya sejarahnya. Saya kan istilahnya masih Pak, tabu urusan masalah sejarah. Iya. Walaupun sebenarnya ingin tahu gitu ingin ya. Tahu. Betul. Waktu perjalanan ya, Joko Tole. Dari kemarin kan kita podcast dua daerah betul. Jadi setelah Joko Tole pulang dari Majapahit, Majapahit ya.
Jadi pertama nyampe di Bangkalan. Di Majapahit beliau diberi hadiah atau gimana? Iya, Putri di Majapahit karena keberhasilan membangunkan pintu gerbang, membantu bapaknya Empu Keleng. Iya. Ya, diberi Putri Ratnadi. Walaupun sebenarnya bukan Putri Ratnadi tapi Putri Dewi Mas Kumambang. Dewi Mas Kumambang. Tapi atas hasutan katanya di pakem ceritanya hasutan dari Patih, salah seorang Patih, sehingga kemudian yang dikasihkan adalah Putri Ratnadi. Iya. Dibawa ke Madura, ke Sumedang. Nah, di Bangkalan, di tengah Setelah perjalanan perjalanan dari Majapahit dia pulang, kan kita menceritakan kemarin ada sumber Socah. Di tempat di mana Dewi Ratnadi mandi, cuci muka sehingga beliau yang buta bisa melihat kembali. Dinamakan Socah karena bahasa halusnya mata Socah. Tuh Pak Adi di Socah, kemudian jalan nyampe ke Sampang. Ampen itu asal katanya Ampen itu pembalut. Seorang wanita ketika menstruasi, ketika bulan gitu ya. Ketika mandi ada sumber di situ, lah itu kehanyut. Nah, di sumber yang hanyut itu kemudian diberi nama sumber Omben. Nah, ternyata bukan hanya itu saja. Jadi banyak daerah-daerah di Kabupaten Sumeneb sendiri yang namanya juga dihubungkan dengan keberadaan Joko Dole. Waktu napak tilasnya gitu ya. Misalnya ketika Joko Tole sudah sepuh sakit-sakitan, beliau kan bertapa, kemudian beliau berwasiat bahwa dibawa pulang pakai tandu. Betul. Wasiat beliau, hendaklah saya nanti dimakamkan di mana tandu saya itu patah. Maka kan Joko dibawa pulang, tapi masih dalam keadaan sakit. Dibawa pulang. Nah, ternyata sampai di daerah Batang. Nah, itu Joko Dole menghembuskan nafas terakhir. Makanya di daerah sana dinamakan Batang. Asal kata dari bebetang, bangkai. Karena Joko Dole menghembuskan nafas di situ. Dan sekarang diabadikan. Nah, daerah situ dinamakan Batang. Nah, rombongan di situ ternyata banyak singgah juga. Selain Batang tempat Joko Dole meninggal, ada juga namanya Kolpoh. Ya, ada daerah di situ, di daerah Batang ada namanya Kolpoh. Desa, jadi desa saat ini. Ya, itu karena apa? Kolpoh itu lesok, capek. Kolpoh berasal dari lempo ya. Lesok, Kerja lempona gitu. Kolpoh. Jadi tempat mengasuh di sana. Akan Kolpoh. Kemudian ada juga daerah namanya Tamidung. Ya, ada. Berarti desa itu. Iya, itu masuk wilayah Kecamatan Batang masih. Tamidung itu katanya karena Tatedung, jadi rombongan yang membawa itu tertidur karena saking capeknya tertidur di pohon memikulan itu ya. Joko Dole mayitnya itu mayat. Tatedung. Tertidur. Kemudian setelah itu ada juga di Batu Putih namanya Aing Merah. Lah, ternyata rombongan sampai di situ menggali air, ternyata airnya merah. Itu waktu prajuritnya mungkin ya. Iya, pada pulang bawa tandunya. Nah, ternyata kemudian tandu tersebut patah di daerah Saasa. Iya, Saasa. Nah, di daerah Saasa itu kemudian Joko Dole dikubumikan. Jadi banyak itu, ada Tamidung, ada Kolpoh, ada Aing Merah, ada Tambetang, dan yang terakhir itu pasariannya adalah Saasa. Saasa itu termasuk kecamatan Batang. Saasa sudah masuk Manding. Iya, Manding. Sudah masuk Manding.
kecamatannya ya. Kecamatan Manding. Jadi mungkin dulu jalannya mutar sampai mau masuk ke kota Sumeneb, Iya. ke Kadipaten sampai Manding, baru tandu tersebut patah. Nah, di tempat yang patah itu kemudian Joko Dole dikebumikan. Sesuai dengan wasiat Joko Dole ketika masih Beliau sakit. masih Iya. nyawa di kandung badan Iya, masih ya. bahwa ketika kebumikan saya dimanapun tempat tandu ini patah. Iya, Jadi iya. itu cerita. Iya, cerita tentang Napaktilas Joko Dole di daerah Kabupaten Sumeneb. Ini masih sebagian, masih banyak lagi Masih sebenarnya, banyak, Pak, ya. masih banyak. Bukan hanya Joko Dole, nanti juga sampai kepada keturunannya ada desa-desa, tempat-tempat yang juga diberi nama berhubungan dengan Napaktilasnya. Oh, luar biasa. Bukan hanya Joko Dole, ada Kasengan, ada desa Kece, Iya, 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 iya. berhubungan. Iya, iya. Waktu masih sehatnya apa? Waktu Sudah, keturunannya ya? keturunannya sudah. Keturunannya Joko Dole Keturunannya ya. sudah raja di bawah Joko Dole. Di banyak daerah-daerah di Sumeneb itu berhubungan dengan itu perjalanan Napaktilasnya. Sangat luar biasa Pak Dia, karena apapun yang namanya sejarah tidak lepas dari keberadaan orang-orang penting zaman dahulu. Iya, 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 iya. Pak Haji ini barangkali juga banyak tahu Bang tentang sejarah Sumeneb juga Bang, barangkali Pak Haji ini. Bagaimana Pak Haji? Kalau saya untuk sejarah Sumeneb Pak, saya rasa seperti yang saya katakan tadi Pak, awam terus sejarah. Makanya saya tanya ke pakarnya, Budayawan. Iya, iya, Kalau iya. di sini mungkin itu yang Sintung gitu ya. Sintung kalau dari sini, kesenian. Kesini ya. Abutan Barat. Kabupaten Barat, Sintung kan pernah kita Kita bedah. bedah juga. Kita bedah tempo Sintung, Punten Tengah, Bunten Tengah. Betang. Betang. Perlu juga Pak Haji tahu ya. Karena kebetulan orang Pabunten ini. Orang Ambon. harus tahu. Iya, harus tahu itu seharusnya memang. Harus tahu dan seharusnya memang. Tahu Pak, ini biar ngobrolnya enak. Iya, Ya, iya, saya iya. Iya, kopi dulu. Ah, maksudnya. Oh, iya, siap. siap. Mantap. Kopi dengan rokoknya maksudnya. Ya, itulah memang daerah-daerah di Sumeneb itu memang ada nama-nama desa, ada nama-nama dusun yang berkaitan dengan sejarah Bang ya. Mungkin Bang kita juga nanti di konten-konten selanjutnya Iya. saya akan membedah jadi kerajaan-kerajaan yang ada di sini kan pindah-pindah. Oh betul, iya. Keratonnya Bang ya. Keratonnya kan ada di Batu Putih, setelah itu pindah. Pindah lagi. Ada di Bukabu, kan ada Pangeran Bukabu, Pangeran Bukabu. kemudian ada di Pangeran Mancereke. Betul. Nah, kan banyak pindah-pindah. Mungkin betul. itu kita bedah, kita ceritakan perpindahan dinasti karena raja-raja di Sumeneb. Iya. Itu mungkin. Seperti di daerah Banasare itu Di ya. Banasare Terus juga Beregung itu. Beregung. Ya, iya. Dan itu tempat-tempat yang dijadikan keraton. Memang keraton zaman dahulu tidak seperti semegah seperti yang kita bayangkan. Kadang-kadang cuma berbentuk rumah biasa. Iya. Karena zaman dahulu memang serba kekurangan. Kalau keratonnya imajinasi kita keraton itu kan megah ya. Luar biasa, seperti di cerita-cerita ketoprak. Padahal keraton-keraton di Sumeneb ini ya seperti rumah biasa, seperti layaknya rumah biasa gitu ya. Pak, monggo Pak. Ya. Monggo, Terima kasih. Ini kopi hitam ini. Iya. Memang kadang-kadang ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kita, yaitu dari pemirsa channel Lapoin Madura untuk membahas tentang keraton-keraton itu Bang, karena penting sekali untuk kita melawan lupa terhadap apa sih yang menjadi sejarah kita gitu ya, keberadaan
masyarakat Sumeneb dan sekitarnya gitu ya. Jadi barangkali ada pertanyaan lagi Pak Adi. Gini, Pak. Bagus ya. Kan saya kan terhadap sejarah itu memang awam. Jadi hubungannya dengan Keraton Sumeneb Joko Tole itu bagaimana? Iya. Sama Keraton Sumeneb maksudnya. Joko Tole adalah bukan raja yang pertama Di Sumeneb. Di Sumeneb. Joko Tole kalau tidak keliru raja yang ke-13. 13 ya. Jadi beliau memerintah selama kurang lebih 15 tahun. 15 tahun itu. Sedangkan raja yang pertama adalah Arya Raja. Yang pertama. Jadi Joko Tole itu sebenarnya adalah raja yang ke-berapa. Jadi untuk lebih jelas mungkin nanti kita kupas, kita bahas dari orang pertama sampai itu mungkin karena ini berhubung waktunya agak larut malam jam 10 sudah jam 10. Iya. Memang berkaitan semua sebenarnya, tapi waktu yang membatasi kita Bang ya. Termasuk sejarah tentang mengapa Joko Tole itu dijuluki kuda Panule. Kudanya bernama Migarmeng gitu. Kuda Panule. Ya. Kuda Panule. Mengapa dijuluki kuda Panule? Karena itu ada sejarahnya juga. Jadi banyak kejadian-kejadian yang mungkin jarang sekali diketahui oleh banyak orang yang dialami Joko Tole ketika ada di kerajaan Majapahit. Betul. Termasuk salah satunya ketika Joko Tole menjinakkan kuda. Makanya dikatakan Joko Tole kuda Panule karena Joko Tole berhasil menjinakkan kuda. Iya. Ditantang gulat Joko Tole menang. Di kerajaan Majapahit. Iya. Bahkan silsilahnya juga Joko Tole sampai diutus ke Blambangan sama raja Banyuwangi berarti ya. Iya. Jadi ada bawah yang iparnya Brawijaya 7. Pada waktu Majapahit itu Brawijaya 7, itu iparnya bawahnya Blambangan. Nah, ini ternyata Blambangan ini bokong, dipanggil dan mau, kemudian Joko Tole diutus untuk ke sana. Ternyata nentang perang. Iya. Dikejar sama Joko Tole. Sampai dikejar, kemudian Joko Tole bersama Patih. Waktu dikejar, Patihnya itu kemudian membawa sebagian kerajaan dari Blambangan itu pulang. Dia bilang bahwa Blambangan sudah berhasil ditaklukkan. Memfitnah Joko Tole. Joko Tole mengejar Raja Blambangan. Sampai Raja Blambangan bisa diambil kemudian oleh Joko Tole dibawa. Dengan Joko Tole. Pasukan Blambangan yang lari ini menyelamatkan diri ke Bali. Di Bali kemudian mendirikan kerajaan di situ. Makanya ada perseteruan antara kerajaan yang di Bali kalau nggak kelungkung itu sama Joko Tole. Karena yang mengejar dan membawa Raja Blambangan ke Majapahit itu adalah Joko Tole. Makanya sampai perang kan Bali sampai masuk Sumeneb. Iya. Sehingga ada daerah yang dijuluki dengan pinggir papas gitu sampai Kebun Dada, sampai ada seperti itu bersamaan dengan masuknya Tatar juga di situ. Jadi sebenarnya banyak sejarah yang bisa kita kupas, bisa kita baca selain dari makna filosofis dari sejarah itu sendiri. Makanya saya pernah 3 kali ke sana Bang. Cuma ya kalau sampai di Astah tempat pekuburannya Joko Tole itu saya bingung arahnya. Mungkin ada isyarat-isyarat lain, saya nggak tahu juga. Di situ memang selain makam Joko Tole, di situ ada kuburan kuda katanya, kuburan Joko Tole. Bisa kudanya Joko Tole. Betul. Nah di Majapahit itu ada kuda, ternyata kuda tersebut tertusuk paku sehingga kuda tersebut liar. Betul. Tidak bisa menjinakkan. Kemudian Joko Tole kemudian membisikkan mantra yang diajarkan pamannya dirasa, dipegang kepalanya sehingga kuda tersebut menoleh. Jinak ditariklah pakunya. Dan pada waktu itu kuda menoleh.
dijuluki kuda Joko Tole kuda Panole. Nah, setelah menjadikan kuda itulah kemudian Joko Tole diangkat menjadi patih bagian dalam oleh Prabu Brawijaya. Dari saking hebatnya Pak ya, mengurus di dalam kerajaan. Menjadikan kuda kan lambang binatang kerajaan memang sehingga kemudian Joko Tole dikenal patih kuda Panole karena menjinakkan dipeluk sampai noleh kudanya, tarik Pak. Iya, luar biasa. Itu salah satu kelebihannya. Satu kelebihan juga. Dan banyak kelebihan yang lain. Banyak kelebihan yang lain. Nanti bisa kita bedah apa saja yang dialami Joko Tole ketika setelah selesai mendirikan gerbang. Iya. Jadi pada waktu mendirikan gerbang sebenarnya Joko Tole di cerita itu bukan langsung mendapat Dewi Ratnadi. Betul. Ada beberapa tahapan. Jadi pada waktu selesai mendirikan gerbang, Joko Tole cuma diberi hadiah emas seberat tubuhnya. Belum Dewi. Jadi, masih mendirikan itu. Masih mendirikan langsung hadiahnya emas. Seberat tubuhnya. Ternyata ketika diasumsikan berat tubuhnya misalnya 1 karung, ternyata Joko Tole 2 karung masih kalah berat sama Joko Tole. Sampai 10 karung baru imbang. Luar biasa ya. Enggak luar biasa kan? Iya, dahsyat itu kesaktiannya ya. Kesaktian. Iya. Memang kadang kalau dikaitkan dengan sejarah tidak masuk akal ya. Karena kesaktiannya tak mungkin orang-orang zaman dahulu kalau tidak sakti atau mandraguna tidak mungkin masuk jadi raja gitu ya. Pasti punya kelebihan tentunya. Jadi mungkin kita sediakan konten khusus, kita bedah pada waktu Joko Tole ke Majapahit mendirikan pintu gerbang sampai berlanjut sampai menaklukkan Blambangan, sampai Joko Tole menjadi patih, kemudian Joko Tole kembali ke Madura, bertemu dengan saudaranya di Gresik, banyak bidi. Jadi kalau kita telah ada kebanggaan tersendiri bahwa orang-orang zaman dahulu di Madura khususnya di Sumeneb memang sudah luar biasa ya. Makanya ketika ketemu saya dengan orang-orang di Bangkalan yang di perantauan di Jakarta tahun 96 saya merantau ke Jakarta, ketemu kalau yang di Sumeneb itu orang-orang keraton katanya, makanya bahasanya halus gitu kan. Solonya Madura itu ada di Sumeneb katanya itu kan. Jelas karena apa? Karena tanpa ada Arya Wiraraja, Majapahit nggak mungkin berdiri. Betul. Jadi otaknya dari perancang ya. Perancang yang mengatur grand desainnya Majapahit adalah Arya Wiraraja. Sampai taktiknya melumpuhkan taktik perang. Taktik perangnya. Gimana caranya mengambil hati Jayakatwang, kemudian Jayakatwang diadu sama Tartar sehingga Jayakatwang kalah, kemudian setelah itu Tartar kembali juga diusir. Itu kan taktiknya sampai kemudian berdiri Majapahit. Di mana kebetulan yang membabat Majapahit hutan tarik waktu itu adalah orang-orang Madura. Ini luar biasa ini sebenarnya. Kalau kita ada korelasinya di daerah Madura ini, yang paling maju bukan kita membanggakan atau menyombongkan diri ya, paling tidak peradaban kebudayaan atau sosiokultural atau semacamnya mungkin di Sumeneb sudah paling maju ketimbang di daerah ketiga kabupaten di Madura gitu Bang ya. Bukan kita menyombongkan diri atau menakutkan kabupaten ketiganya. Bahkan itu putranya Arya Wiraraja Ronggolawe juga berkontribusi besar pada waktu mendirikan Majapahit dan menjadi adipati Tuban. Saya paling ketika masih ada mendiang Gus Dur waktu hadir ke Sumeneb, katanya dulu buyutnya nenek moyangnya itu yang ada di mbahnya orang tuanya siapa itu Bang?
iya. Joko Tingkir. Joko Tingkir, Mas Joko Kerebet. Tingkir. Mas Kerebet itu Ibunya dikuburkan di ini. di desa tinggi. Ini yang ceramah Gus Dur. Saya punya kepentingan punya kepentingan untuk hadir ke sini katanya. Karena nenek moyang saya, ibunda dari Jaka Tingkir itu ada di Sumeneb. Berarti peradaban di Sumeneb ini ketimbang dari tiga kabupaten memang sudah lebih maju dari zaman dulu. Iya Pak Dia, bukan kita apa ya? Memang kenyataannya seperti itu. Makanya Majapahit itu mengutus Adipati Arya Wiraraja diletakkan di Sumeneb. Mungkin peradabannya sudah lebih maju di sini, itu kan? Kan paling tidak orang-orang zaman dahulu sebelum menentukan keputusan dia kan bersemedi, bertapa atau berpikir terlebih dahulu kan, itu kan. Mari kopinya dulu sebelum kita pamit ke Pak Adi ini. Pak Adi ini kayaknya masih pekerjaannya masih belum selesai semua Bang, masih banyak ini tugas-tugas besok yang harus diselesaikan. Tugas-tugas negara, tugas republik. Pak Adi, makasih Pak Adi ya. Siap ya Pak. Semoga kita sama-sama sukses. Amin. Dalam berkarya, dalam bekerja, dalam apapun, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Gitu. Mari Pak Adi. Pak Adi, terima kasih. Moga. Assalamualaikum. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.